Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. The Honorable Miss Yasundari S.Iko Memicon as a lecturer in the Social Communication course. Today, I will discuss some theories about ideology and power. Before I start my presentation, let me introduce myself first. My name is Nazwa Rizky Akbar, with student ID's number is 4.1.8.2.4.1.0.8. Baik teman-teman semua, di sini saya akan menjelaskan beberapa teori kekuasaan dan ideologi pada praktik komunikasi dalam masyarakat. Secara teoris, kekuasaan itu sendiri lebih kepada kemampuan untuk memengaruhi orang lain agar bertindak sesuai dengan keinginan penguasa. Sedangkan untuk ideologi itu sendiri lebih kepada sistem pemikiran, gagasan, dan keyakinan yang sistematis yang digunakan untuk menjelaskan dan membenarkan tindakan politik dan sosial. Untuk teori yang pertama, yaitu teori yang pertama adalah Marxisme, yang berasal dari gagasan Karl Marx dan juga Friedrich Engels yang menulis pada abad ke-19. Marxisme sendiri terdiri dari sejumlah teori yang terkait menantang tatanan masyarakat yang dominan. Marx percaya bahwa alat produksi suatu masyarakat menentukan struktur masyarakat tersebut, dan ia secara khusus memperhatikan konsekuensi ekonomi politik. Menurut Marx, di bawah kapitalisme, produksi diubah menjadi komoditas yang menguntungkan bagi kaum borjuis, dan juga sehingga dapat menciptakan struktur yang khusus dan juga hubungan kelas eksploitatif. Marxisme berkenaan dengan sejauh mana para pekerja mampu melihat, menantang, dan melawan ideologi kapitalisme. Untuk teori yang kedua ini kita membahas tentang teori kritis. Teori kritis merupakan sebuah teori yang berorientasi pada struktur dominasi dalam masyarakat. Inti dari teori kritis adalah gagasan bahwa tantangan sosial dan budaya. Teori kritis tertarik pada cara-cara yang tidak setara dan bersaing hubungan kekuasaan menciptakan ketidakadilan sosial. Teori kritis biasanya dikaitkan dengan esai Marx Horkheimer pada tahun 1937, dan hal ini menyebutkan seperti teori tradisional dan kritis yang menyimpang dari teori tradisional dan kritis dari metode ilmiah objektif tradisional. Sebaliknya, ia mengusulkan sebuah metode atau mode yang kritik yang meneliti eksploitasi, ideologi, dan keterasingan. Hal ini berada dalam teori yang pertama, yaitu pengertian Marxisme. Dan untuk menghasilkan perubahan sosial, teori kritis tidak terpisah dari praktik dalam dunia yang dirancang untuk memeriksa contoh-contoh nyata dari marginalisasi dan juga alienasi dinamika untuk menentukan cara-cara agar masyarakat dapat terbebas. Untuk teori yang ketiga adalah teori studi budaya. Teori budaya adalah bagaimana tindakan lembaga masyarakat seperti media yang dikaitkan dengan menghasilkan dan memproduksi budaya. Orang menonton televisi setiap hari dan menjadikan mereka bagian dari budaya televisi. Seluruh industri televisi juga merupakan produksi budaya karena merupakan sarana untuk menciptakan dan membantah, memproduksi, dan juga mengubah budaya. Praktik konkret yang material yang keterlibatan dalam produksi dan konsumsi televisi merupakan mekanisme penting dalam membentuk ideologi. Oleh karena itu, para sarjana studi budaya tertarik pada hubungan di antara berbagai komponen budaya dan bagaimana mereka berkesinggungan dan berinteraksi dengan berbagai proses histori dan sosial. Program televisi, lagu, acara olahraga diposisikan terhadap serangkaian wacana histori yang saling berkesinggungan untuk lebih memahami serangkaian praktik budaya. Dengan demikian, studi budaya secara umum lebih sesuai dengan tradisi pasca modern karena memperhatikan terhadap cara budaya diproduksi, direproduksi, dan diubah melalui bahasa dan bentuk simbolik. Lalu untuk
Teori yang selanjutnya di sini ada pasca strukturalisme yang dimana berasal dari Perancis sebagai reaksi terhadap gagasan struktural tradisional tentang berbahasa yang berpandangan atau pandangan bahwa makna berada dalam struktur bahasa dan sistem atau juga simbol lainnya. Dikaitkan dengan Ferdinand Saussure, Claude Lévi-Strauss, Ronald Bernays, Louis Althusser, dan juga ada Jacques Lacan yang tertarik pada teori ilmiah tentang makna dalam berbahasa. Dan menurut Foucault, setiap periode mempunyai pandangan dunia, struktur konseptual yang berbeda untuk menentukan hakikat pengetahuan pada periode tersebut. Foucault menyebutkan bahwa karakter pengetahuan pada suatu zaman tertentu sebagai episteme atau juga bisa dibilang sebagai pembentukan wacana. Visi setiap zaman bersifat eksklusif dan tidak kompatibel dengan visi dari zaman yang lain. Maka sangat mustahil bagi orang-orang dalam satu periode untuk berpikir seperti orang-orang yang ada pada periode lainnya. Teori yang selanjutnya yaitu teori feminis. Pada awal kemunculan feminisme adalah istilah dari sebuah gerakan sosial guna untuk mengangkat hak-hak perempuan. Pada awalnya gerakan sosial ini diwujudkan pada tahun 1848 di New York oleh Elizabeth C. Stanton dan juga sahabatnya Susan B. Anthony. Merupakan konferensi perempuan pertama yang menggunakan feminisme sebagai istilah dan membahas mengenai pentingnya perempuan mendapatkan hak-hak pendidikan yang setara dengan laki-laki. Dan juga sebenarnya dalam teori feminisme ada banyak kesalahpahaman masyarakat tentang feminisme. Seperti Rebecca Fest, seorang penulis jurnalis Inggris, dilaporkan pernah berkata bahwa saya sendiri tidak pernah bisa mengetahui dengan tepat apa itu feminisme. Saya hanya tahu bahwa orang-orang memanggil saya feminis setiap kali saya mengungkapkan statement yang membedakan saya dari keset. Sebagian besar definisi feminisme membahas tentang beberapa kombinasi gender, penindasan, dan penentuan nasib sendiri. Kami sendiri mendefinisikan feminisme ini di sini sebagai gerakan yang bertujuan untuk menyediakan kesempatan bagi kaum perempuan untuk mengekspresikan diri dan memenuhi diri tanpa memandang gender ataupun karakteristik dari identitas lain. Kajian feminis dalam tradisi modernis berpusat pada dua jalur penyelidikan, yaitu yang pertama ada pada kajian yang mengupayakan kesetaraan sosial, politik, dan ekonomi. Lalu bagian kajian yang kedua merupakan membongkar dan mengstrukturalisasi sistem sosial agar lebih emansipatoris bagi perempuan dan laki-laki secara